Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Presiden Rusia Vladimir Putin membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden yang menyebut bahwa Rusia ingin menyerang Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Sebaliknya, Putin mengeklaim Moskow berkeinginan menjalin hubungan dengan aliansi pertahanan tersebut. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya yakin Presiden Biden menyadari hal ini. Ini hanyalah kiasan untuk mendukung strateginya yang salah melawan Rusia, kata Putin dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi ROSSIYA1, Ahad tanggal 17 Desember tahun 2023. Putin menegaskan, Rusia tidak tertarik berperang dengan negara-negara NATO. Seluruh organisasi NATO tidak bisa tidak memahami bahwa Rusia tidak punya alasan, tidak ada kepentingan, baik kepentingan geopolitik, ekonomi, politik, atau militer, untuk berperang dengan negara-negara NATO, ujar Putin. Sebaliknya, Putin mengatakan bahwa Rusia tertarik menjalin hubungan dengan negara-negara NATO. Kami tertarik untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara NATO, ucapnya. Awal bulan ini, Biden memperingatkan bahwa jika Rusia memenangkan perang di Ukraina, mereka akan menyerang NATO. Kendati demikian, Biden memang tak memberikan bukti apapun terkait klaimnya tersebut. Perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung sejak Februari tahun 2022 dan masih berlangsung hingga kini. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri, Menlu, Hungaria Peter Szijjártó mengatakan, para menlu negara anggota NATO telah mengakui bahwa serangan balik yang dilancarkan Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap pasukan Rusia mengalami kegagalan. Hal itu disampaikan Szijjártó seusai menghadiri pertemuan para menlu NATO di Brussel, Belgia, tanggal 28 November tahun 2023. Tujuan dan harapan serangan balik Ukraina telah pupus karena tidak ada perubahan besar di medan perang dan tidak ada terobosan sejak awal. Hal ini telah diakui oleh banyak orang di sini. Secara diam-diam, hati-hati, namun tetap diakui, kata Szijjártó kepada para jurnalis Hungaria, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS. Menurut Szijjártó, hampir tidak ada yang menganggap bahwa operasi serangan balik Ukraina terhadap Rusia berjalan sukses. Mereka kebanyakan mengatakan bahwa hal itu memberikan hasil lebih rendah dari perkiraan, ucapnya. Sementara itu, asisten Presiden Rusia, Vladimir Medinsky, mengatakan, Ukraina sebetulnya bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Hanya saja, mereka tidak menandatangani perjanjian damai dengan Moskow tahun lalu. Saya sangat yakin bahwa jika Kiev menandatangani perjanjian damai dengan persyaratan yang dapat diterima bersama, maka hal itu akan menyelamatkan nyawa ratusan ribu tentaranya. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memilih perang, ujar Medinsky pada tanggal 28 November tahun 2023 lalu. Medinsky adalah pejabat yang memimpin delegasi Rusia dalam perundingan damai dengan Ukraina tahun lalu. Menurut Medinsky, saat ini Ukraina sudah mengakui bahwa mereka tidak independen. Artinya, keputusan-keputusan yang diambil Kiev dipengaruhi atau bahkan ditentukan pihak luar. Presiden kami, Vladimir Putin, telah berulang kali mengatakan bahwa pemerintah Kiev saat ini tidak berdaulat atau independen ketika mengambil keputusan politik yang penting. Sekarang kita melihat bahwa mereka sendiri mengakui hal ini. Mereka sendiri terpaksa mengakui bahwa mereka diperintah dari luar, ucap Medinsky. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.